Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fiana Nur Ramadanti dengan NIM 0304042178 kelas 2B, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan mereview novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya dari Hamka. Identitas buku yang pertama, judul buku yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah, penulis Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau disebut Hamka, tahun terbit 1938, penerbit PT Balai Pustaka, tempat terbit di Jakarta Timur, halaman terdiri dari 52 halaman. Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau bisa disebut dengan Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sumatera Barat dan meninggal pada tanggal 24 Juli 1981. Hamka dianggap sebagai sastrawan, sejarawan, dan juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Agama. Sinopsis buku. Harga gerah di Jambi dan di seluruh tanah ini sedang naik. Negeri Mekah baru saja pindah dari tangan Syarih Hussein ke tangan Ibnu Saud, Raja Hejaz dan Najd, dan daerah taklukannya yang kemudian ditukar namanya menjadi Kerajaan Arabia Saudia. Setahun sebelum itu telah naik haji pula 2 orang yang kenamaan dari negeri kita. Konon katanya belum pernah orang naik haji seramai seperti tahun 1992, baik sebelum maupun sesudahnya. Seberapa besar hati saya ketika saya melihat Ka'bah. Saya menapakkan kaki di tanah suci dengan perasaan yang sangat baik. Saya di sini disebut karena merujuk kepada sang pengarang itu sendiri. Saya melihat semua orang yang mengerjakan ibadah dengan penuh keyakinan. Awalnya, saya tidak menyangka akan menemukan kejadian aneh. Saya tidak akan bertemu dengan kejadian yang ganjil dan yang sedih dalam kehidupan manusia. Ketika Hamka genap berusia 4 tahun, ia ditinggal ayahnya meninggal. Sebelum ia tahu siapa dia dan seperti apa dia, ayahnya meninggalkan dia dan ibunya dalam keadaan yang sangat buruk. Buruk di sini mempunyai arti yang sangat miskin. Setiap malam, ibunya selalu menceritakan kebaikan tentang ayahnya selama masih hidup dan menunjukkan beberapa doa dan bacaan yang menjadi wiritan semasa hidupnya. Karena kesengsaraan tersebut datang di usianya yang sangat muda. Dia umur 6 tahun, Hamka sudah memasuki bangku sekolah dan tidak ada satupun yang ingin mau membantunya. Namun, ibunya tidak pernah putus asa karena itu adalah impian besar dari suaminya. Di sebelah Hamka terdapat gedung besar dan luas yang ditanami buah-buahan yang sangat lezat. Rumah itu sudah lama kosong, tidak ada penghuninya, karena pemiliknya adalah seorang Belanda yang kembali pulang ke Eropa. Dan yang menjaga selama ini adalah seorang Pak Tua yang katanya rumah itu akan dijual karena pemiliknya tidak akan kembali lagi. Orang tua itu lebih dikenal dengan nama Pak Aiman, yang seringkali kami mintai buah sawo dan rambutan. Rumah itu kembali direnovasi setelah dibeli seorang saudagar kaya. Setelah rumah itu selesai direnovasi, orang itu pindah ke sana bersama dengan istri dan seorang anak putrinya. Setiap hari saat pagi, saya berdiri di rumah itu dengan membawa gorengan pisang. Mata saya selalu menatap ke jendela yang ditutupi kain sutra berwarna kuning dan melihat keindahan perabotan yang ada di dalam rumah. Saya memikirkan kegembiraan orang yang tinggal di rumah itu hanya apa yang dia makan dan minum. Selera saya hanya air, bahkan mungkin bisa tidak makan. Setelah saya meninggalkan halaman rumah itu, dengan suara yang keras saya berteriak, "Beli goreng pisang, masih panas." Lama-lama ada perempuan yang ingin membeli jualan saya. Waktu yang menakutkan telah datang.
Saya terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Saya senang karena saya telah mendapatkan ijazah. Namun sedih karena berpisah dari teman-teman dan saya lulus sekolah dengan hati yang sangat senang. Artinya, waktu itu untuk menghadapi zaman yang akan datang dengan kepercayaan sudah berakhir. Beberapa anak Belanda dan anak saudagar menyatakan di hadapan teman-temannya bahwa sekolah itu akan dibuka kembali setelah liburan berakhir. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan menambah kelas agama karena selama ini teman-teman mengejeknya dan menyebut saya dengan gila agama. Cinta ini merupakan jiwa di antara cinta sejati dan yang tidak dapat dipisahkan. Cinta itu merdeka sebagaimana jiwa. Ia tidak akan membedakan antara derajat dan negara, di antara kaya ataupun miskin. Demikian jiwa saya. Saya merasa bahwa Zainab adalah diri saya sendiri. Ia juga sudah saya anggap sebagai adik kandung saya sendiri. Saya berusaha selalu ada untuk membantu, menjaga dan melindungi Zainab. Saya merasa dia adalah kemestian hidup saya. Rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Zainab juga menganggap Hamid seperti kakak kandungnya. Karena bersekolah di tempat yang sama, begitu juga biasanya berangkat bersama. Saat berpisah dengan Zainab, semakin membuat Hamid sadar akan perasaan cintanya. Namun mustahil dia dapat menerima cinta Hamid, karena dia langit dan saya bumi. Setelah puasa, habis saya kembali ke Padang Panjang. Sebelum berangkat, saya ke rumah Zainab untuk menemui ayah dan ibunya. Dari ayahnya, saya mendapat nasihat bahwa belajarlah sungguh-sungguh Hamid, mudah-mudahan engkau cepat pintar dalam perkara ilmu agama dan dapat hendaknya saya menolong engkau sampai tamat pelajaranmu. Setelah beberapa lama kemudian, dengan tidak disangka, salah satu musibah besar telah menimpa kami berturut-turut. Pertama, kematian Haji Ja'far yang dermawan itu. Kematiannya membawa perubahan yang bukan hanya sedikit kepada perhubungan kami dengan rumah tangga Zainab. Dia yang telah membuka pintu yang sangat luas kepada saya untuk memasuki rumahnya. Tidak berselang lama kemudian, musibah baru menimpa diri saya. Ibu saya tercinta yang telah membawa saya menyeberangi hidup selama ini bertahun-tahun telah ditimpa sakit. Sakit yang selama ini telah melemahkan badan ibu saya. Kerap kali Zainab dan ibunya datang dan melihat ibuku. Selama ini saya masih ragu, apakah Zainab akan membalas cinta saya? Pertemuan saya dengan dia itu memberikan pengharapan yang sangat sedikit kepada saya. Itulah yang saya ceritakan pada Tuan. Tetapi sebelum itu saya sudah yakin telah tiba penyerahan ibunya yang berat itu. Memang kalau diukur dengan pikiran, saya itu hanya pantas menjadi saudara Zainab, menjadi pembelanya. Ada suatu penjawaban yang tergantung yang belum sempat saya dengar dari mulut Zainab dan keras prasangkaan saya pada hari itu. Sekarang sudah Tuan lihat, saya sudah berada di sini, di bawah lindungan Ka'bah yang suci, berpisah dari pergaulan manusia yang lain. Disinilah saya akan selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan pencipta seluruh alam, supaya ia memberi saya kesabaran dan keteguhan hati saya dalam menghadapi kehidupan selama ini. Setiap malam, saya duduk diam beberapa waktu di dalam masjid sebagai suatu ibadah di dalam Masjidil Haram. Doa saya telah berangkat ke langit, hijau membubung ke dalam alam gaib bersama-sama permohonan segala makhluk yang makbul. Segala peringatan kepada zaman yang lama, dari sedikit berangsur-angsur agak lupa. Cuma sekali-kali terlintas di pikiran. Ketika itu saya menarik nafas panjang karena biarpun luka sembuh, meski bekasnya masih ada, tetapi hilang pula
dia dengan segera bila saya bawa tawaf sa'i atau saya bawa dia di dalam masjid tengah malam. Sudah hampir datang tumak ninah atau ketetapan ke dalam hati saya dan menurut prasangkaan saya pada awalnya. Tepat setahun saya berada di sini dan waktu mengerjakan haji telah datang. Kemudian datang pula saudara kita yang bernama Soleh. Soleh adalah teman saya semasa kami masih sama-sama bersekolah agama di Padang Panjang. Saya sambil meminum syahi Arab yang panas. Kata syahi di sini mempunyai arti teh. Sahabat berkata kepada Zainab, dan Zainab pun menjawabnya, "Salah sekali prasangkaanmu, sahabat, bahwasanya air mata bukanlah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Air mata adalah kepunyaan berserikat. Dia punya orang miskin yang tinggal di dangau-dangau yang buruk, oleh tukang sabit rumput yang masuk ke padang yang luas, dan juga penghuni istana yang indah." Zainab termenung diam beberapa saat lamanya. Ia terus mengingat bahwa dahulu ada seorang anak muda bernama Hamid. Saya merasa kasihan dengan pemuda itu. Dia seorang pemuda yang cukup miskin, yang mendapat bantuan dari ayahku yang membantunya untuk belajar agama. 10 hari sebelum orang-orang berangkat ke Arafah untuk mengerjakan wukuf, dan dalam waktu minggu itu juga, datanglah surat dari Zainab kepada Hamid yang merupakan pengharapannya yang ditunggu-tunggu selama ini. Dan tidak disangka bahwa dia seberuntung ini menerima surat dari Zainab. Setelah lama kemudian, mereka berdua meninggal dunia. Pada saat itu telah berakhir kisah hidup Hamid selama ini, tetapi dia tidak pernah untuk putus asa. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan. Kelebihan dan kekurangan dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, yaitu yang diantaranya kelebihannya yaitu yang pertama, terdapat nilai agama yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, alur cerita yang menarik. Yang ketiga, menceritakan religiusitas sehingga cocok untuk para remaja Islami pada saat ini. Sedangkan kekurangan dari novel ini adalah yang pertama, bahasanya yang sulit untuk dipahami dan cover novel yang kurang menarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.